Oke, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode 106 yang akan tayang minggu depan. Setelah berpisah dengan Feng Zunze, karena Xiao Yan ingin pergi ke wilayah Pil, Lin Yan kemudian membawa Xiao Yan ke kota Maple Sky, sebuah kota yang mempunyai lubang cacing yang langsung menuju ke pusat dataran tengah. Memasuki lubang cacing, di dalam perahu ruang, Xiao Yan mulai berlatih keterampilan menciptakan api yang dia peroleh dari lembah api iblis. Menurut apa yang tercatat di dalam gulungan, keterampilan penciptaan api membutuhkan 3 jenis api binatang dan menggabungkan 3 jenis api ini di tubuhnya. Menggunakan douqi untuk memurnikan dan memadatkannya. Jika salah satu berhasil, seseorang akan membentuk bibit api dari api mengubah kehidupan. 1 bulan berlalu, tepat ketika pintu keluar lubang cacing mendekati akhir, Xiao Yan akhirnya berhasil menciptakan benih api, hasil dari penggabungan 3 jenis api binatang. Setelah keluar dari lubang cacing, tatapan Xiao Yan sejenak menyapu tanah lapang yang luas, yang ditutupi pecahan batu. Apakah tempat ini wilayah Pil? Tidak, Lin Yan menggelengkan kepalanya. Ini hanya bagian tengah dari dataran tengah, sementara wilayah Pil berada di pusat dataran tengah. Kita masih membutuhkan 6 hari jika ingin pergi ke sana. Kemudian Lin Yan melanjutkan, faksi teratas yang terkenal kebanyakan mendirikan markas mereka di sini. Lembah api terbakar dan lembah suara, kedua faksi ini adalah tuan rumah di sini, kekuatan mereka bahkan jauh lebih kuat dari paviliun angin petir. Lembah api terbakar, hati Xiao Yan segera bergerak ketika dia mendengar ini. Dia sudah lama mendengar nama faksi ini. Selain itu, 3 perubahan misterius api langit milik faksi ini. Jika dia bisa mendapatkan 2 perubahan lainnya, kekuatan bertarungnya pasti akan melonjak. 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah dan 4 paviliun. Lembah api terbakar, faksi terkuat di sini. Selain itu, mereka juga mempunyai api surgawi yaitu api 9 naga petir. Lin Yan tiba-tiba bersandar dekat dengan Xiao Yan, mengungkapkan beberapa informasi. Xiao Yan tersenyum lembut. Dia merasa agak tidak berdaya. Meskipun dia tahu bahwa lembah api terbakar memiliki semacam api surgawi, mustahil baginya untuk melakukan apa-apa. Kota Tianhuang, di mana klan Liu Qing berada, secara kebetulan adalah salah satu kota yang harus kita lewati. Kota itu memiliki lubang cacing yang mengarah ke wilayah Pil. Karena kamu telah memutuskan, aku akan memimpin jalan. Dengan kecepatan kita harus dapat mencapai kota di mana Liu Qing berada dalam 1 hari. Segera, sayap douqi Lin Yan mengepak menuju kota Tianhuang, di belakangnya Xiao Yan mengikuti. Sementara itu, kota Tianhuang, sebuah kota yang tidak lebih kecil dari kota Tianbei. 2 klan besar, klan Liu dan klan Cheng, dapat dianggap sebagai faksi terkuat di kota ini. Tentu saja, kedua klan ini tidak memiliki kualifikasi untuk membangun lubang cacing. Oleh karena itu, lubang cacing di sini bukan milik salah satu dari 2 klan besar. Sebaliknya, lembah api terbakar adalah pemiliknya. Pada saat ini, di tengah kota Tianhuang, ada sebuah platform batu terletak di sana. Di atasnya ada lubang cacing hitam gelap besar yang perlahan berputar. Saat ini, area di sekitar tanah terbuka ditempati oleh lautan manusia yang padat. Ada 2 kelompok yang saling berhadapan di tempat itu. Cheng Yao, lubang cacing harus dikelola oleh klan Liu tahun ini. Apa maksudmu dengan tindakanmu hari ini? Liu Qing mengerutkan kening saat menatap pria tua di depannya. Liu Qing, jika kita membicarakannya, kamu adalah generasi yang lebih muda dariku, kamu seharusnya tidak berbicara kasar kepada senior. Cheng Yao melirik Liu Qing dengan cara jahat sebelum dia tertawa aneh. Wajah Liu Qing mengungkapkan senyum dingin ketika dia mendengar ini. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu. Namun, suara tetua lembah api terbakar, Chi Huo terdengar di tanah terbuka. Ini perintah terbaru dari lembah api terbakar. Pemimpin membutuhkan beberapa alkemis tingkat tinggi untuk membantunya memperbaiki pil obat. Oleh karena itu, setiap klan yang dapat menemukan alkemis tingkat tinggi akan mendapatkan hak pengelolaan lubang cacing selama 3 tahun. Jika klan Liu juga dapat menemukan 1 alkemis yang lebih tinggi dari klan Cheng, lubang cacing ini akan diserahkan padamu. Ekspresi Liu Qing berubah ketika dia mendengar ini. Klan Liu memang memiliki seorang alkemis. Namun, yang terbaik hanyalah alkemis tingkat 5. Keponakan Liu, kamu tidak boleh terus-menerus mempunyai lebah di dalam topimu.
Serahkan saja hak pengelolaan lubang cacing dengan tenang. Cheng Yao tanpa sadar tertawa ketika dia melihat perubahan ekspresi Liu Qing. Wajah Liu Qing menjadi lebih hijau ketika dia mendengar ejekan Cheng Yao, namun, saat ini dia adalah pemimpin klan Liu. Setiap tindakannya perlu dipertimbangkan. Kemudian, dia segera menekan amarahnya. Cheng Yao, kamu bisa menganggap dirimu kejam. Ayo pergi. Setelah mengatakan ini, Liu Qing hanya bisa melambaikan tangannya sebelum berbalik untuk pergi. Namun, tawa akrab segera terdengar dari kerumunan manusia. Liu Qing, ini tidak sepertimu. Apakah kamu akan menyerah begitu saja dengan cara ini? Segera, sosok Lin Yan tiba-tiba bergegas dari luar lapangan dan menertawakan Liu Qing. Lin Yan, Liu Qing segera terkejut, kemudian dia hanya bisa tersenyum pahit. Lupakan saja, ayo pergi. Kamu bukan alkemis tingkat 6 dan tidak akan dapat membantuku. Mendengar ini, Lin Yan terkekeh dengan cara yang aneh. Aku mungkin tidak dapat membantumu, namun, seseorang mungkin bisa. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Lin Yan menoleh dan berteriak ke langit. Berapa lama lagi kamu ingin tinggal di sana? Liu Qing, Liu Fei, dan yang lainnya terkejut saat melihat tindakan Lin Yan. Mereka segera mengangkat kepala, hanya untuk melihat seorang pemuda berjalan di udara. Segera, pemuda itu mendarat dengan lembut di tanah. Berjalan di udara, Dou Zong. Hati kelompok Liu Qing merasa merinding saat melihat pemandangan ini. Liu Qing baru saja akan menangkupkan kedua tangannya, namun tawa akrab yang tidak bisa dia lupakan, tiba-tiba terdengar. Liu Qing, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu, bagaimana kabarmu? Tawa lembut akrab menyebabkan tubuh Liu Qing menjadi kaku. Sesaat kemudian, dia akhirnya pulih. Kamu Xiao Yan. Kata-kata Liu Qing baru saja terdengar, namun tubuh Liu Fei di belakangnya tiba-tiba bergetar. Xiao Yan, nama yang meninggalkan kesan di hati yang sulit dihilangkan. Jenius sejati dari akademi dalam ini adalah seseorang yang bahkan saudara sepupunya, yang dia banggakan, tidak bisa kejar. Kemudian, matanya diam-diam mengamati pria muda di depannya. Apakah itu benar dia? Dia terlihat agak berbeda, tapi suaranya masih sama. Xiao Yan tersenyum dan melambaikan tangannya. Matanya kemudian menyapu Liu Qing. Dou Buang bintang 7. Tidak buruk, kamu jauh lebih kuat daripada Lin Yan. Liu Qing akhirnya bisa mengkonfirmasi identitas orang di depannya. Kegembiraan segera melonjak ke matanya. Mengapa kamu ada di sini? Aku harus pergi ke wilayah Pil. Kota Tianhuang memiliki lubang cacing yang mengarah ke wilayah Pil, jadi aku datang untuk mengunjungimu di sepanjang jalan. Xiao Yan tersenyum. Matanya menyapu orang-orang dari klan Cheng yang tidak jauh. Apa yang telah terjadi? Apakah kamu memerlukan bantuanku? Tidak ada, itu hanya masalah kecil. Ayo kembali dulu. Liu Qing melambaikan tangannya, menarik bahu Xiao Yan, dan tertawa. Aku tidak pernah mengatakan kata-kata seperti itu ketika kamu mengikutiku ke Kekaisaran Jiama saat itu. Xiao Yan memandang Liu Qing dan, dengan lembut tertawa, tangan Liu Qing menegang di udara. Matanya mendarat pada Xiao Yan sebelum dia tertawa pahit. Ini bukan Kekaisaran Jiama. Hanya kekuatan klan Cheng, itu lebih kuat dari sekte mistik laut. Liu Qing, kamu benar-benar meremehkan Xiao Yan. Dia baru saja berjuang keluar dari paviliun angin petir. Bahkan Fei Tian, tidak bisa berbuat apa-apa padanya, apa itu klan Cheng. Mereka hanya klan kecil. Lin Yan di samping meringkuk mulutnya saat dia berseru. Jangan dengarkan omong kosong orang ini. Aku baru saja turun dari gunung petir, dan dendam antara kami sudah diselesaikan. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tersenyum saat dia meremehkan ceritanya. Liu Qing mengeluarkan seruan kaget sebelum mulai berjuang sedikit dan mulai bercerita. Klan Liu membutuhkan alkemis tingkat 6 hari ini, agar hak pengelolaan lubang cacing tetap mereka pegang. Xiao Yan sedikit mengangguk. Matanya tiba-tiba melirik ke wajah bangga pria tua berjubah ungu di depannya. Dengan kata lain, selama kamu memiliki seorang alkemis yang tingkatnya lebih tinggi daripada orang tua itu, lubang cacing akan dikembalikan pada klan Liu untuk dikelola. Liu Qing mengangguk. Beberapa harapan tanpa sadar naik di dalam hatinya. Xiao Yan tersenyum melihat ini. Dia perlahan melangkah maju dan menangkupkan kedua tangannya ke arah Qi Huo. Senior, klan Liu belum mengakui kekalahan. Mungkin karena tetua Qi Huo menyadari kekuatan Xiao Yan saat ini, nadanya jauh lebih sopan ketika dia berbicara.
Jika klan Liu belum mengakui kekalahan, silakan undang sang alkemis yang lebih kuat dari Grandmaster Xiu. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dalam hal ini, perkenankan aku yang kecil untuk bersaing dengan Grandmaster Xiu. Apa yang kamu katakan? Kata-kata Xiao Yan telah memulai keributan di antara kerumunan, namun, kebanyakan orang mengejeknya. Menjadi salah satu pihak yang terlibat, Zheng Xiu juga kaget. Namun, senyum dingin melintas di wajahnya. Mungkin aku yang tua tidak dapat bersaing denganmu dalam hal douqi, tetapi dalam hal keterampilan alkemis. Kamu tidak memiliki kualifikasi. Xiao Yan mengabaikan tawa dingin Zheng Xiu dan berkata, bisakah aku tahu bagaimana kita akan bersaing? Haruskah kita memperbaiki pil obat di tempat? Tidak perlu seperti itu. Aku tidak punya banyak waktu, kita hanya bersaing dalam hal kekuatan spiritual. Selama kamu bisa memaksaku mundur dengan kekuatan spiritualmu, itu akan dianggap sebagai kemenanganmu. Xiao Yan awalnya terkejut ketika dia mendengar kata-kata Zheng Xiu. Ekspresinya dengan cepat menjadi sedikit aneh. Bersaing dengan kekuatan spiritual, Zheng Xiu melambaikan lengan bajunya dan berdiri dengan tangan di belakangnya. Matanya melirik Xiao Yan acuh tak acuh. Mulai, Xiao Yan sedikit melebarkan mulutnya. Kemudian dia perlahan mengangkat tangannya, kekuatan spiritual yang besar segera menyapu dari langit seperti badai. Itu membawa tekanan yang luar biasa menakutkan yang bergegas menuju Zheng Xiu dengan cara yang seperti kilat. Tetua Chihuo terkejut saat dia menyaksikan kekuatan megah yang menyapu langit. Sesaat kemudian, sebuah seruan keluar dari mulutnya. Alkemis tingkat 7. Sementara Tetua Chihuo merasa menyesal atas Zheng Xiu, penyesalan di hati Zheng Xiu bahkan lebih dari 10 kali lipat. Seorang alkemis tingkat 7. Bagaimana mungkin? Ekspresi gila segera melonjak di matanya setelah tubuhnya sedikit gemetar. Dengan raungan lembut, kekuatan spiritual yang kuat mengalir keluar dari tubuhnya, membentuk penghalang spiritual yang tak terlihat di depannya. Xiao Yan mengangkat matanya saat kekuatan spiritualnya yang megah menyapu langit langsung berkumpul dan membentuk sebuah palu besar. Pergi! Segera, palu besar jatuh dengan kejam dan menghantam penghalang spiritual Zheng Xiu. Bumem! Kedua kekuatan spiritual bertabrakan, riak mengejutkan menyebar seperti gelombang air. Suara retak langsung terdengar dari penghalang spiritual. Hancurkan! Xiao Yan mengulurkan tangannya saat menunjuk ke arah Zheng Xiu dari jarak yang sangat jauh. Segera, kekuatan pada palu spiritual besar tiba-tiba melonjak. Boom! Penghalang spiritual akhirnya runtuh, meledak menjadi banyak pecahan, dan hancur berantakan. Ekspresi Zheng Xiu, yang terhubung dengannya, langsung berubah menjadi putih. Segera, dia mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuhnya juga terbang mundur hampir 100 meter sebelum akhirnya berhenti. Senior, bolehkah aku tahu hasil akhir untuk pertandingan ini? Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan kekuatan spiritual megah, yang menyebar ke langit, langsung menghilang. Dia melirik Tetua Chihuo, bertanya sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, mata Tetua Chihuo dengan cepat menarik diri dari Zheng Xiu di kejauhan. Kekuatan teman muda luar biasa. Kemenangan itu tentu saja milikmu. Hak untuk pengelolaan lubang cacing kota Tianhuang selama 3 tahun ke depan akan menjadi milik klan Liu. Dibandingkan dengan ekspresi jelek Cheng Yao, wajah Liu Qing ditutupi dengan sukacita. Terima kasih banyak, Tetua Chihuo. Tetua Chihuo tersenyum dan melambaikan tangannya. Matanya mendarat pada Xiao Yan. Bolehkah aku menanyakan tentang nama teman muda ini? Yan Xiao. Xiao Yan tersenyum sambil menangkupkan kedua tangannya. Karena sudah ada hasil siapa yang akan mengelola lubang cacing. Teman muda Yan Xiao, bolehkah aku tahu jika kamu punya waktu untuk menemaniku ke lembah api terbakar? Tetua Chihuo tersenyum saat bertanya. Xiao Yan merenung sejenak, dia cukup tertarik dengan lembah api terbakar. Tetua Chihuo menghela nafas lega ketika mendengar ini. Dalam hal ini, aku akan menunggu teman muda di atas. Segera, tubuh Tetua Chihuo bangkit dan segera mendarat di belakang burung besar. Oke, segitu dulu spoiler episode 106, nanti kita lanjutkan ke bagian 2.